syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang sederhana ini untuk mengikuti acara seminar budaya positif. Tak lupa pula salawat serta salam marilah sama-sama kita sanjung sajikan kemampuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati seluruh Dewan Guru yang sudah berhadir di tempat ini. Untuk mempersingkat waktu, pertama kali saya akan memperkenalkan narasumber kita pada hari ini yang akan memberikan kita wawasan tentang bagaimana menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah, yaitu Ibu Aisyah, SPD, sebagai calon guru penggerak angkatan 11 yang mengajar di SMP Negeri 7 Losukun, Kabupaten Aceh Utara. Untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita panggil dan kita sambut Ibu narasumber kita, Ibu Aisyah SPD. Kepada Ibu kami persilakan tempat dan waktu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur mereka sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, umur panjang sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam acara diseminasi budaya positif. Penghormatan saya kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Losukun dan kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah kita yang sudah berada di tengah-tengah kita, dan penghormatan saya juga kepada Dewan Guru yang telah berhadir pada hari ini. Pada hari ini terima kasih saya ucapkan kepada para Dewan Guru yang telah hadir dan telah meluangkan waktu untuk mengikuti diseminasi tentang budaya positif. Yang pertama, saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 7 Losukun, Kabupaten Aceh Utara. Pada hari ini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Ya. Yang pertama, pengantar. Ya. Pengantar, menciptakan budaya positif adalah impian bagi setiap sekolah. Berbagai cara diupayakan untuk mewujudkan impian tersebut. Maka dari itu, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir kritis, bertindak, dan murid merdeka dalam belajar, mandiri, dan bertanggung jawab. Sehingga budaya positif terlahir dengan sendirinya. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang dijalankan selama ini di sekolah. Pembahasan mengenai disiplin akan ditinjau dari teori yang dikemukakan oleh Dian Gosen. Untuk mari kita gali lebih lanjut tentang teori disiplin restitusi dari Dian Gosen. Mari kita menyamakan model berpikir tentang disiplin itu sendiri. Disiplin yang dikaitkan dengan kontrol guru dalam menghadapi murid dan teori lainnya untuk mewujudkan budaya positif. Nah, menurut pendidikan Ki Hajar Dewantara ya atau KHD mengingatkan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar memperbaiki lagunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Nah, kita sebagai guru
Tugas kita sebagai guru hanya menuntun, bukan menuntun, ya. Kalau menuntun itu kita menuntun anak bukan melihat bagaimana anak-anak itu latar belakangnya, tapi kita melanjutkan seperti kita guru SMP, kita melanjutkan menuntun dari SD. Bagaimana waktu di SD dituntun, kita tinggal melanjutkan ke SMP. Bagaimana tentang anak itu? Sedang diumpamakan menuntun itu ibarat petani yang menyemai benihnya. Yang pertama disemai, kemudian dilanjutkan dengan memupuk. Begitu tidak kita cara menuntun sebagai guru, ya. Nah, dalam proses menuntun tersebut, anak diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi bakat minatnya sebagai individu yang unik. Akan tetapi guru sebagai pamong harus memberi tuntunan dan arahan agar tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Guru sebagai pamong dapat memberikan tuntunan agar dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Nah, kita guru menuntun anak tersebut karena kenapa? Anak tersebut punya kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensinya, ya, potensinya yang unik. Karena anak-anak itu dia punya potensi yang berbeda. Ya, setiap anak itu dia mempunyai potensi yang berbeda. Tugas kita sebagai guru, kita menuntun anak itu agar tidak kehilangan arah. Ya, menuntun anak itu agar tidak kehilangan arah. Apabila anak itu agak menyimpang dari aturan, kita memberikan dia arahan agar dia tidak salah jalan. Ya. Nah, kita pernah dengar dari dulu waktu kita masih sekolah, Ingarso Suntolodo Ikmadio Bongkarso Tuturi Handayani. Nah, apa itu Ingarso Suntolodo? Ingarso Suntolodo yaitu di depan memberi teladan, seorang guru harus mampu menjadi teladan bagi muridnya. Karena itu penting bagi tenaga pendidikan untuk menjaga sikap dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Itu tugas kita sebagai guru. Ya, kita harus memberikan teladan dan contoh yang baik buat anak didik kita. Kemudian yang kedua, Ikmadio Mungkarso. Apa itu? Ikmadio Mungkarso berkaitan dengan optimistis. Artinya, prinsip ini adalah di tengah memberikan semangat. Semoga sebagai pemimpin di bidang pendidikan, guru dituntut untuk mampu membangkitkan semangat siswa, semangat belajar anak didiknya. Hal ini mustahil diwujudkan jika guru tidak memiliki sikap optimistis. Ya, kita guru memberi di tengah-tengah anak kita yang sedang misalnya dia tidak semangat dalam belajar, ada permasalahan. Tugas kita guru, kita untuk memberikan semangatnya dia, semangat kepada anak-anak. Bagaimana, apa permasalahannya, kenapa dia tidak semangat dalam belajar. Itu PR kita guru. Kemudian yang ketiga, Tuturi Handayani. Apa itu Tuturi Handayani? Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Peran guru bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pengganti orang tua siswa di sekolah. Tugas kita sebagai guru itu, kita di sekolah itu orang tua anak di sekolah, ya. Bukan hanya kita setelah mengajar datang ke sekolah, kemudian setelah kita mengajar kita pulang. Setelah itu besok datang lagi, tapi bukan begitu. Kita sebagai guru itu sebagai jadi orang tua anak di sekolah. Apa permasalahan di sekolah? Bagaimana sikap anak di sekolah? Apa terkendala di sekolah anak-anak? Itu tugas kita guru untuk memperbaikinya atau memberikan semangat untuk para siswa-siswi kita bersama. Kemudian tujuan membangun budaya positif. Kadang-kadang tanpa sadar kita sudah banyak melakukan budaya positif di sekolah kita. Apa tujuannya kita membangun budaya positif di sekolah? Tujuannya adalah menumbuhkan karakter anak. Itu tujuan kita yang pertama, ya. Kita semua percaya bahwa tujuan penting sekolah adalah membentuk karakter siswa. Itulah mengapa banyak program sekolah yang bertujuan untuk menumbuhkan karakter
murid. Misalnya program kantin kejujuran dengan tujuan menumbuhkan karakter jujur pada murid, atau program literasi. Ya, kita sudah melakukan program literasi dengan tujuan untuk menumbuhkan karakter kritis pada anak. Anak-anak bisa berpikir kritis dari budaya positif kita yang kita lakukan selama ini tentang literasi. Kemudian ada hal-hal lain juga yang sudah kita lakukan tentang budaya positif, seperti hari ini tadi pagi kita baca Yasin bersama. Itu salah satu contoh budaya positif di sekolah kita yang selama ini kita lakukan. Kemudian budaya salam itu juga budaya positif. Kemudian Lisa, lihat sampah ambil, ya. Nah, itu juga budaya positif yang kita programkan di sekolah kita. Semoga ke depan semakin ada pencerahannya tentang budaya positif di sekolah kita. Nah, ini pembelajaran dengan paradigma baru, ya. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Nah, kita sekarang sudah pembelajaran kurikulum Merdeka Belajar. Jadi profil pelajar Pancasila ada 6 poin profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itu ada 6 poin tentang profil pelajar Pancasila yang kita jalankan setiap hari tugas kita sebagai guru. Nah, disiplin positif. Apa makna dari kata disiplin positif? Disiplin itu sering dihubungkan dengan hukuman, ya. Kadang-kadang kita yang sudah dinamakan disiplin disiplin. Kata-kata disiplin itu kadang sering, kalau sudah disiplin itu berarti kita sudah menghukum. Itu tidak, ya. Tidak. Apa itu disiplin? Disiplin itu sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sesungguhnya berbeda. Kenapa? Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu ditindak, kalau perlu tidak digunakan sama sekali, ya. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi suatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan tidak nyaman, ya. Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara menyatakan, di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat disiplin diri, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan disiplin diri, wajiblah penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan yang sedemikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Itu menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, kata-kata disiplin itu kita tidak jangan merasa kita takut dengan kata disiplin itu. Disiplin itu yang pertama, sebelum kita mendisiplinkan orang lain, maka kita dulu sendiri yang harus disiplin, ya. Apabila kita tidak disiplin, maka orang lain atau penguasa lain yang harus mengingatkan atau mendisiplinkan kita agar kita sama-sama disiplin. Dengan caranya ada disiplin, maka kita apa yang kita rencanakan sampailah tujuan kita bersama. Nah, disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Itu dapat kita lihat bagaimana disiplin diri kita. Nah, kita sebagai pendidik, ya Bapak Ibu, kita sebagai pendidik, apa tujuan kita? Mungkin kita dalam mendidik itu tujuan kita sama, walaupun cara kita berbeda. Seperti yang telah kita lihat tadi, Tuturi Handayani, walaupun kita berbeda cara, tapi tujuan kita satu. Apa tujuan kita?
Tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan intrinsik. Ya, dari tujuan kita sebagai pendidik, apa itu intrinsik? Motivasi intrinsik dan bukan intrinsik. Nah, intrinsik itu ibaratnya sebuah cerita. Di dalam cerita itu ada tokohnya, ya. Di dalam cerita itu ada tokohnya. Itu namanya intrinsik. Jadi peran utamanya itu adalah tokoh-tokoh dalam cerita. Sedangkan ekstrinsik itu di luar cerita. Misalnya seperti penulis cerita, latar belakang penulis cerita itu kan di luar ceritanya. Itu intrinsik. Jadi kita berperan sebagai intrinsik, sebagai tokoh dalam cerita, ya. Kemudian motivasi, ya. Ada 3 motivasi yang menurut yang dibahas dalam bukunya, ada 3 alasan motivasi perlu dari perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu motivasi. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi kita, ya. Apabila kita tidak nyaman atau hukuman, ya, kalau kita menghindari dari ketidaknyamanan atau hukuman, tandanya kita sudah bisa melaksanakan peraturan di sekolah kita. Apabila kita merasa tidak nyaman, maka kita tidak senang. Kita sekolah, tapi perasaan kita tidak nyaman dengan teman, tidak saling berkolaborasi kita di sekolah. Maka di saat kita mau sekolah dari rumah, kita sudah merasa tidak enak lah, asal-asal ya sudah. Yang penting sudah habis waktu, kita sudah pulang. Tapi ini tidak. Kita termotivasi dengan kenyamanan di sekolah kita, maka kita semangat dalam mendidik anak didik kita. Nah, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, orang pasti bertanya, nanti kalau memang saya melakukan sesuatu, nanti saya menjadi apa? Pasti anak-anak kita juga bertanya seperti itu, ya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang-orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal dan bukan eksternal. Nah, kemudian dari motivasi tersebut, anak-anak kita yang melakukan sesuatu itu karena dia yakin setelah dia melakukan sesuatu itu dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Apabila anak-anak itu mendapat penghargaan atau kita hargai aja, anak-anak itu sudah sangat luar biasa, sudah sangat senang. Tapi kita mau pojok dia mesti, oh kamu itu aja tidak bisa. Itu anak-anak kita sudah hedon sebelum dia berperang, dia sudah mengalah. Itu semuanya tergantung bagaimana cara kita sebagai guru, ya. Nah, itu kebutuhan dasar, ya. 5 kebutuhan dasar manusia, ya. Semua manusia, siapa saja yang namanya manusia itu tetap membutuhkan 5 kebutuhan dasar. Siapa saja, ya. Apa itu? Seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Apa yang kita lakukan setiap hari, Bapak Ibu, kita mempunyai tujuan kita masing-masing. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi kebutuhan dasar kita. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, bertahan hidup, ya. Yang kedua, kebebasan. Ketiga, cinta dan kasih sayang. Keempat, kepuasan dan kesenangan. Dari kita manusia ini untuk bertahan hidup. Kita semua setiap pagi menjalankan tugas kita. Untuk apa kita jalankan tugas itu? Hanya kita satu, Bapak Ibu, tujuan kita untuk bertahan hidup. Kemudian kebebasan. Kita semua kepingin bebas, bukan berarti kalau kebebasan itu kita harus melakukan apa yang tidak baik, bukan.
namanya kebebasan itu kita bebas mengungkapkan pendapat, kita bebas tidak merasa terbebani, ya. Kemudian cinta dan kasih sayang. Setiap orang itu butuh cinta dan kasih sayang, apalagi anak didik kita. Itu kita merasa bagaimana cinta dan kasih sayang, kita merasa nyaman, disayangi teman, dan nyaman di tempat kita bekerja. Itu juga cinta dan kasih sayang. Kemudian penguasaan dan kesenangan. Kita punya penguasaan kita dalam mendidik, tidak ada batasnya dalam kita mendidik. Apabila kita sudah menjadi penguasa, maka kesenangan kita akan tercapai seperti tadi yang kita dapatkan. Apa yang kita lakukan apabila kita sudah mencapai tujuan kita, maka kita sudah mempunyai kesenangan, sudah senang, ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu yang selalu kita butuhkan setiap hari, ya Bapak Ibu. Apalagi di sekolah kita dekat dengan pinggiran sawah atau dekat dengan di pedesaan, ya. 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru itu harus ada 5 posisi kontrol di dalam diri kita. Apapun rintangannya, apapun halangannya, apapun yang kita inginkan, 5 kontrol ini kita harus menguasai Bapak Ibu. Yang pertama, penghukum. Kita sebagai pelajar bisa jadi kadang kita menjadi seorang penghukum, ya. Kita sebagai pendidik bisa kita menjadi seorang penghukum. Apakah itu yang kita lakukan salah atau benar, atau tindakan yang sudah melenceng dari aturan, kemudian membuat orang merasa bersalah. Kita juga sebagai pendidik kadang-kadang tanpa sadar kita membuat anak didik kita merasa bersalah. Kemudian teman, ya, anak didik kita itu bisa menjadi sebagai teman. Kemudian pemantau, kita sebagai pemantau. Kemudian manajer, kita guru juga sebagai manajer bagi anak-anak didik kita. Nah, penghukum. Bapak Ibu, kita seorang guru, pernah nggak kira-kira kita menjadi seorang penghukum bagi anak didik kita? Kita lihat apa itu penghukum, yang termasuk 5 posisi kontrol bagi guru. Seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal, ya. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, bagaimana kita menjadi penghukum? Kadang kita pernah berkata, patuhi aturan saya, ya. Kalau kita mengucapkan kata-kata seperti itu pada anak-anak didik kita sudah menjadi seorang penghukum. Kemudian kita bilang juga untuk anak didik kita, awas ya kamu. Nah, kata-kata itu sudah menjadi penghukum. Kemudian kamu selalu saja salah. Nah, kalau kita mengucapkan itu, kita sudah menjadi penghukum. Guru senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia dengan memberikan hukuman. Kadang-kadang kita masing-masing punya cara tersendiri. Kita melihat anak didik kita, kalau dia bersalah, kalau kita tidak menghukum dia, maka dia tidak akan belajar, tidak akan baik dia. Maka cara kita tidak boleh menghukum, tapi cara kita harus ada, jangan menjadi anak-anak didik kita don ataupun dia marah untuk kita, ya. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Bagaimana kita membuat orang merasa bersalah? Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuatan orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dari lembut akan seperti sering kita ucapkan pada anak-anak. Kadang-kadang, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kalau kita sudah mengucapkan ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, berarti anak-anak didik itu merasa bahwa dirinya adalah sudah membuat kesalahan. Dengan kata-kata berkata kita seperti itu, ibu sangat kecewa dengan kamu. Berarti anak didik kita itu, kalau kita ucapkan kata-kata seperti itu, dia merasa sudah melakukan kesalahan, ya. Kalau orang tua kamu berbuat begini, bagaimana? Kalau kamu berbuat salah begini, nanti bagaimana orang tua kamu, coba? Nah, kalau kita sudah
eh, apa sudah membuat anak-anak berkata seperti itu untuk anak-anak, maka kita dibenci sama anak-anak. Anak-anak tidak senang dengan kita karena kita merasa membuat dia bersalah, walaupun dia tidak tahu apa kesalahan yang dia buat. Ya. Terus selanjutnya teman. Nah, kita guru harus bisa menjadi teman untuk anak-anak. Ya. Bagaimana guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, ayo ingat, tidak bantu Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, kalau kita menjadi seorang teman bagi anak-anak, anak didik kita bisa mengontrol mereka. Tapi dia berani berkata, kalau dia melakukan sesuatu berarti dia demi kita, bukan dengan ikhlasnya. Nah, apabila suatu hari nanti kita tidak memberikan dia bantuan di saat dia butuhkan, maka dia tidak senang lagi dengan kita. Itu kalau menjadi guru sebagai teman. Kemudian keempat, pemantau. Pemantau itu monitor, berarti mengawasi. Kita sebagai guru mengawasi anak didik kita. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan yang konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, kita seorang pemantau mengajukan pertanyaan, apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa yang kamu lakukan? Misalnya kita seorang pemantau, kalau misalnya apa yang kamu lakukan, kita bertanya kepada siswa kita, apa yang sudah kamu lakukan? Kalau memang itu kamu lakukan, apa konsekuensinya nanti? Kita langsung ada sanksi atau konsekuensi, ya. Karena sebagai pemantau itu pasti kita mengawasi orang lain, ya. Nah, kelima, manajer. Kita guru sebagai manajer. Manajer, kita sering mendengar kata-kata manajer. Manajer itu seolah-olah yang kita dengar hanya berada di perusahaan aja. Tapi bukan Bapak Ibu. Kita di sekolah juga guru itu sebagai manajer. Sekolah kita ini adalah perusahaan kita Bapak Ibu ya. Manajer itu adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, ya, mempersilahkan murid bertanggung jawab, berperilaku, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Itu tugas kita sebagai manajer di sekolah Bapak Ibu. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi dengan waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadi murid kita sebagai seorang manajer bagi dirinya sendiri, dan murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, ya, apa yang kamu yakini. Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompok dengan lebih baik dan kuat. Nah, kita sebagai manajer itu bukan melihat kesalahan murid, bukan mencari kesalahan murid, tapi kita sebagai manajer itu memberikan arahan kepada anak didik kita agar dia mampu memperbaiki kesalahannya dan tidak mengulangi lagi, dan dia kembali ke kelompoknya dengan baik dan kuat mentalnya, ya. Itu sebagai guru. Nah, dari kita sebagai manajer itu agar anak didik kita lebih disiplin, lebih semangat dan lebih kuat mentalnya, kita ada keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kita
laksanakan ya dengan murid-murid kita. Apa itu keyakinan kelas terbentuk atas dasar kesempatan semua murid, tuntunan serta bimbingan dari guru. Keyakinan kelas merupakan hasil dari diskusi musyawarah bersama apa saja yang menjadi aturan yang dituangkan dalam membentuk keyakinan kelas, serta apa konsekuensi yang diterima jika kita melaksanakan atau melanggar keyakinan kelas itu. Setiap kita masuk kelas, kita sudah sepakat dengan anak-anak didik kita membuat keyakinan kelas. Apa aturan kita di sekolah, bagaimana peraturan yang di dalam kelas kita yang harus kita jalankan. Nah, itu kesepakatan antara murid dan guru, kemudian hasil musyawarah bersama guru dan murid ya. Nah, pembentukan keyakinan kelas ya. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya di sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, kita membuat keyakinan kelas dengan ada diri kita. Setiap waktu kita bisa mengingatkan apa keyakinan kelas kita. Nah, kemudian kita membuat keyakinan kelas itu tidak perlu banyak, hanya sesanggup yang diingatkan ya, seberapa sanggup yang diingatkan. Jadi tidak yang bisa dipahami, tidak terlalu banyak. Kalau memang terlalu banyak nanti anak-anak nggak bisa ingat, bisa lupa. Nah, ini restitusi Bapak Ibu, segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik, atau suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, restitusi ini Bapak Ibu, anak-anak kita yang membuat kesalahan, kita bisa memperbaiki ya, mengkondisikan atau menciptakan kondisi anak-anak kita yang sudah membuat kesalahan untuk memperbaiki kesalahannya, untuk kembali dia ke kelompok dia dengan karakter yang lebih baik. Dia belajar dari kesalahannya. Nah, 3 langkah restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian, menanyakan keyakinan kelas. Nah, dari 3 langkah ini Bapak Ibu kita menjalankan untuk anak. Setiap anak kita yang membuat kesalahan, kita stabilkan dulu identitasnya. Ya, jangan kita langsung marah-marah. Ya, kita bukan langsung marah-marah. Kenapa begini begitu, tidak. Kita tanyakan dulu baik-baik, menstabilkan identitas dia dulu. Bagaimana, kenapa? Ya, banyak pertanyaan ya Bu. Kemudian tindakan yang salah. Apa kamu tahu sudah membuat kesalahan? Itu yang kita tanya. Kemudian kan kita tanya juga apa keyakinan kelas yang selama ini kita buat. Nah, disitulah tugas kita Bapak Ibu. Nah, ice breaking Bapak Ibu ya. Nah, setelah segitiga restitusi, maka disitulah materi yang sampai di situ. Apabila Bapak Ibu ada yang bertanya, silakan Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Waktu dan kesempatan dipersilakan untuk Bapak Ibu untuk bertanya. Ya, Bu Farna, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Cukup menarik ya, bahan yang sudah Ibu persembahkan ke kami. Dan saya sangat tertarik tentang posisi kontrol guru. Di mana posisi kontrol guru itu ada 5 ya, seperti kita lihat tadi, yaitu sebagai penghukum, membuat orang merasa bersalah, kemudian teman, pemantau dan juga manajer. Apakah memang guru harus memiliki kelima posisi tersebut, posisi kontrol tersebut, atau boleh memilih, atau adakah posisi kontrol yang paling baik yang harus dimiliki seorang guru sebenarnya? Mungkin itu yang saya ingin tanyakan kepada Ibu. Terima kasih.
kasih. Terima kasih Bu Karna. Ya, terima kasih Bu Karna. Nah, dari kelima posisi kontrol guru tadi, kita harus boleh memilih Bu ya. Kita boleh memilih, misalnya kita sebagai guru itu sebagai manajer. Berarti apa tugas kita sebagai manajer? Kalau tugas kita sebagai manajer itu kan membimbing, ya Bapak Ibu, kita boleh memilih. Tidak harus, maksudnya ada kelima-lima itu semua kita harus melakukan. Tidak, kita boleh memilih salah satu di antaranya. Yang pada intinya tujuan kita itu untuk membimbing dan membina anak didik kita dari dia membuat kesalahan tadi sehingga dia bisa belajar dari kesalahan tadi untuk kembali menjadi yang lebih baik. Ya, itu Bapak Ibu, Ibu Hana. Nah, terima kasih Bu Hana. Bagaimana dengan ibu-ibu yang lain? Ada pertanyaan? Silakan. Ya, kalau memang tidak ada ya Bapak Ibu, kita refleksi dari kegiatan kita hari ini. Bagaimana perasaan Ibu setelah mendengarkan paparan kami hari ini? Apakah Bapak Ibu senang? Pokoknya bagaimana perasaan Bapak Ibu lah? Ya, kami butuh refleksi dari Ibu. Boleh. Terima kasih atas waktunya kepada Ibu moderatornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang sudah jadi ibu penggeraknya yang luar biasa, ilmunya yang luar biasa, sehingga kami bisa menuntunkan ilmu ini kepada siswa kami supaya siswa kami bisa menjadilah siswa yang lebih profesi dan berkarakter. Itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Faridah. Terima kasih kepada Ibu Faridah yang telah memberikan refleksi untuk kami. Kemudian Bu Epi. Terima kasih. Hari ini alhamdulillah saya sudah mendapatkan tambahan ilmu lagi, ya kan, yang sebelumnya saya belum tahu bahwa sebenarnya sangat penting yang kita menciptakan kesempatan kelas itu untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Dan juga saya baru tahu sebenarnya saat ini saya letaknya di posisi kontrol di mana, ya kan? Rupanya yang selama ini saya baru menjadi posisi kontrol, teman dan juga pemantau. Rupanya ada lagi posisi kontrol yang sangat baik lagi, ya kan, yang bisa menjadikan muridnya itu lebih sukses, yaitu menjadi posisi kontrol manajer, ya kan. Dari sini mungkin saya dan teman-teman juga kita sama-sama belajar lagi supaya kita menjadi posisi kontrol sebagai manajer, supaya kita dapat menuntun anak-anak kita untuk menjadi anak-anak yang sukses dan juga berkarakter. Saja refleksi saya dari hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba dengan ice breaking-nya ya Bapak Ibu. Ya. Nah, ice breaking apa yang kita lakukan hari ini? Saya mau bertanya dulu. Saya mau tanya, kalau gajah itu besar apa kecil Bapak Ibu? Besar. Besar. Kalau semut itu? Kecil. Nah, ini konsentrasi ya Bapak Ibu. Kalau memang saya bilang gajah itu besar. Tapi tangan kita ke gajah itu besar. Tapi tangan kita kecil. Nah, kalau saya bilang semut itu kecil. Tapi tangan kita besar. Ya Bapak Ibu, bisa konsentrasi ya Bapak Ibu. Coba kita tes. Semut itu kecil. Iya. Gajah itu besar. Iya. Bisa ya Bapak Ibu ya. Coba kita tes ya, konsentrasi. Gajah itu kecil. Gajah itu besar. Masa gajah itu kecil? Gajah itu besar. Semut itu kecil. Ya
Pasti kita kalau sudah begitu, gajah itu Besar. besar. Tapi kita ucapan kita dengan ya, gunakan kita ya. Nah, kita tes ya Bapak Ibu sekali lagi ya. Gajah itu sama itu. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, dengan berakhirnya ice breaking kita, maka berakhirlah materi saya pada hari ini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada rekan-rekan guru dan dewan guru yang telah berhadir pada hari ini. Lebih dan kurang, saya minta maaf apabila ada kata-kata saya yang berkurang berkenan di hati, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.